Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di mana? Tangerang, Pak. Tangerang. Sehari-hari kegiatan Bapak apa? Saya di masjid aja. Di masjid. Oh, di masjid. Usia berapa sekarang? 72. 72. Hajatnya apa nih maksain ke RDAY malam ini? Hajatnya pengen punya modal besar gitu. Modal Iya. besar. Buat apa modalnya kalau boleh tahu? Untuk bangun pendidikan. Bangun pendidikan. Iya. Terus bangun rumah pengobatan karena saya kadang-kadang terapi orang gitu. Terapi. Iya. Oke, bisa ngobatin apa Bapak? Macam-macam penyakit. Contohnya? Contohnya asam urat. Asam urat, terus? Ya, lambung, asam lambung. Asam lambung, terus? Ya, seperti itu ginjal gitu. Ginjal. Ngobatinnya pakai cara apa kalau boleh tahu? Saya dipijit, Pak. Oh, dipijit. Lantas saya kasih obat. Obatnya apa kalau boleh tahu? Herbal. Apa? Herbal. Herbal. Herbalnya beli apa bikin? Beli itu saya. Oh, beli. Iya. Oh, iya. Nanti Bapak kalau pernah terapi tamunya, terapi pasiennya, itu di masjid atau di rumah Bapak? Saya udah nggak punya rumah. Jadi terapinya di mana? Di masjid. Oh, di masjid. Oh, iya. Jadi Bapak dari masjid tidur di masjid atau pulang? Tidur di masjid, Pak. Oh, tidur di masjid. Iya. Oke. Jadi sekarang butuh modal ya? Betul, Pak. Oke, ntar saya ajarin ya. Baik, Pak. Oke, Masnya ada pertanyaan? Apa menemenin Bapak aja? Nemenin aja. Yuk, Bapak. Ibu siapa? Ini siapa? Yuk, terangin. Saya Bu Nurma. Suami saya Patrik. Ini suami. Tinggal di mana? Di Cilengsi. Di Cilengsi. Terus ibu tahu RDAY dari mana? Pakai mic-nya. Dari YouTube. Yang nonton YouTube ibu atau suami? Saya. Oke. Setiap hari. Setiap hari. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDAY kalau boleh Saya tahu? udah dari tahun 2023. Nonton YouTube saya. Iya. Kalau boleh tahu apa yang tertarik dari YouTube saya? Tertariknya kan Deketin mic-nya. yang dulu itu saya kan jualan sembako Di di rumah atau di pasar? itu ngontrak. Oh, ngontrak. Iya. Dulu itu saya kalau jualan tuh suka duitnya habis, dagangannya habis. Lagi belum Duitnya kenal. habis, dagangannya habis. Iya. Di mana-mana kalau duitnya habis. Dagangan habis, duitnya habis gitu. Dulu lagi belum kenal ilmu Pak Haji. Nah pas kemarin jualan, pas mulai lagi tahun 2023 mulai lagi jualan. Pas gitu kok ini ilmu kok gimana ya? Duh kayaknya bagus nih ya, saya udah gitu di situ katanya orangnya pada main kayak gini dukun-dukunan gitu. Iya. Jadi kan saya takut ya ada ilmu gitu. Deketin mic-nya. Deketin. Saya langsung praktek. Ya. Langsung praktek. Bener juga Pak Haji, saya praktekin semua ilmu. Apa yang ibu udah pernah praktekin kalau boleh tahu? Apa yang udah pernah ibu praktekin ilmu RDAY? Sholat qobliyah badiah nggak pernah bolong. Terus tepat waktu, nggak pernah geser lah pokoknya, asal azan langsung. Terus sedekah subuh nggak pernah bolong. Apa lagi sih? Lupa. Ibu yang praktekin lupa? Iya. Itu semua saya praktekin yang ilmu Pak Haji yang saya bisa, tapi bangun jam 00-nya Pak Haji saya suka capek jual sembako sendiri, bapaknya nggak ada, kerja di Jakarta. Suami apa kegiatannya? Kerja Di Jakarta. Ibu tinggal di Cilengsi. Iya. Jadi pulang pergi suami atau Pulangnya seminggu sekali, suami kalau sebulan libur, sekali? seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Kalau pulang naik motor, naik mobil, naik umum bos? Naik motor, Pak. Oh, naik motor. Lewatnya jalur mana bos? Jakarta Cilengsi itu bos? Kalau saya bagian taman di daerah. Bos pinjem mic boleh gak? Pinjem mic ya. Saya bagian taman di Sekretariat Negara, Pak Haji. Apa? Bagian pertamanan. Pertamanan di Sekretariat Negara. Satria. Kementerian Sekretariat Negara. Hah?
Seknek Pak Haji. Oh, sekretariat negara. Iya Pak Oh, Haji. seknek. Iya. Oh iya, deket itu. Perapatan Ayam Wuruk itu ya? Di Harmoni. Pak Haji. Harmoni, Sebelahnya, Harmoni. Pak, Harmoni. Seberangnya rumah makan Garuda, veteran. Ya veteran persis. Deket BRI. Ya seberangnya itu persis itu. Iya, iya, iya. Jadi Dulu kalau ada Bank Amro Bank. Ya. Ya. Ada Bank BII seberangnya ya. Ya siapa Haji? Jadi masnya di bagian pertamanan. Iya pertamanan. Jadi bosnya nginep di mana kalau malam pulang kerja? Kalau saya nginepnya di musola Pak Haji. Di musola. Iya kita. Naruh bajunya nanti kalau ganti nyimpannya di mana? Ada tempat sendiri. Oh. Jadi kalau misalnya subuh mau mandi subuh itu mandinya di musola. Oh iya. Kalau udah sore, udah selesai kerja, ada lagi tempatnya beda lagi. Di mana? Di basement di dekat apa namanya itu parkiran motor Oh iya. di bawah. Jadi nggak usah sewa tempat ya. Alhamdulillah enggak Pak Haji. Kalau sewa tempat biaya lagi. Emang nggak kebagian. Nggak kebagian. Kalau kerja begitu gajinya mingguan apa bulanan? Bulanan Pak Haji. Kita dari kontrak PT. Oh Nah, kontrak. PT. Tapi kalau peraturan masih peraturan pemerintah. Oh iya iya iya. Jadi kalau misalnya pemerintah libur kita ikut libur. Oke. Nah kalau masalah yang lain-lain itu kita ikut PT. Oh iya iya. Kalau Jadi masalah itu kontrak pemerintah bayar ke swasta. swasta bayar PT. ke masnya. Ya, siapa Haji? Oke. Jadi gajinya bulanan. Bulanan Pak Haji. Sabtu Minggu libur. Kita kalau Sabtu itu gantian. Kadang Aplusan. kalau sekarang ini Sabtu Minggu ini libur. Kemarin masuk setengah hari Pak Haji. Jadi masnya pulang hari Sabtu, nanti hari Senin pagi berangkat lagi. Berangkat lagi. Oh geblek, jauh Jam bener. 2 udah berangkat Pak Haji. Apa? Jam 2 udah berangkat. Jam 2 pagi, hari Senin. Senin. Iya, saya ngejarnya Jalurnya mana bos kalau boleh tahu bos, dari Cilengsi kalau ke Setnek, Cilengsi, Harmoni. Tranyogi, Apa? Cibubur. Oh Cibubur. Cibubur nanti jalannya tembusnya Jalan Raya Bogor. Oh belok kiri, Iya, lewat pasar itu tuh, Keramat Jati, Nah, lurus itu nanti Cawang, Cililitan. Ya, Cililitan. Terus Terus, sampai Cempaka Putih belok kiri. Enggak, Coca-Cola. lurus aja. Terusnya itu di apa? Jatinegara. Oh Kampung Jatinegara. Melayu, terus aja itu. Oh iya. Terus sampainya nanti di sana keluar lagi itu di Senen. Oh di Senen. Senen. Perjuangan. Senen lurus lagi nanti belok ke kiri kita depan Istiqlal. Nah, Istiqlal. langsung lurus sana udah itu Nyebrang. Pak Haji. Lewat pinggir kali ya. Ah, Yang ada es krim Lagrusa. Larusa. iya. Lagusa. Ragusa. Es krim Ragusa. Tuh es krim saya tuh favorit. Nanti ada bakmi Gang Kelinci. Jalan apa sih itu? Veteran Pak ya. Haji itu. Yang depannya pinggir kalinya Istiqlal ya. Ya, Yang nanti lewatnya Mabesat dulu ya. ya Mabesat, Terus. betul, Pak Haji. Nah kamu lewat situ. Ya Oh lurus itu. geblek. Jauh bener ya. Lurus saya terus. Berarti lo berangkat jam 2 sampai kantor jam berapa bos kalau boleh tahu? 3 Pak Haji. Hah? Jam 3. Jam 3 pagi. Cuman 1 jam kalau dari Jakarta ke Cilengsi itu karena macet Pak Haji. Lama bisa 2 jam Pak Haji. Nah ini nikah udah berapa tahun kalau boleh tahu? Anak sekarang umur 16 ya. 17. Anak berapa semua? Satu kalau dari saya Pak Haji. Kalau sebelum dari bapak? Ada 3. Oh 3. Iya, iya. Dari bapak anaknya laki perempuan? Perempuan Pak Haji. Oh perempuan. Kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 1 SMK. SMK. Nah ibu umurnya berapa sekarang kalau boleh tahu? Saya 55. 55, lahir tahun 70 apa tahun 71? 70. Masnya lahiran tahun? Saya 80 Pak Haji. Waduh brondong. Menang banyak lo, dapat bujangan 2 kali lo. Waduh. Luar biasa. Dia mau Pak Haji. Kok bisa mau, kenal di mana, ketemu di mana kalau boleh tahu bos? Di Cilengsi Pak Haji. Nah pas lagi acara apa bisa nemuin ini
Saya merantau udah 26 tahun Pak Haji. Di mana? Asli Saya dari mana? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Iya. Terus merantau di Cilengsi. Dulu saya waktu itu yang ngikut itu paman orang tinggalnya di Bandung. Mm-mm. Nah dia yang ngajak saya ke Pulau Jawa gitu Pak Haji. Nah ini kok bisa kenal ibu di mana nih ceritanya sama istri tercinta Di nih? Cilengsi dulu dia Lagi warung sembako. Warung sembako. Nah saya dulu pertama kali itu kerja pabrik roti. Heeh. Pertama kali ya. Di bagian apa tuh pabrik rotinya bos? Itu pabrik roti bagian produksinya Pak Haji. Oke. Jadi Terus? karena dia warung sembako jadi sering makan ke situ Pak Haji. Bujo buset. Senjata makan tuan. Oh lu jadi sering makan di sini. Ya, makan di situ. Enak juga nih masakannya gitu ya. Sekarang Pak Haji dia nggak pernah jajan di luar. Gak pernah. Bu, mic-nya deketin bu. Ilmu apa yang bikin kok suami gak mau jajan makan di luar? Ibu kasih apa tuh jampe-jampenya zaman dulu? Nggak pernah dikasih jampe-jampe. Jadi gimana? Kok dia nggak Masakannya enak katanya. masakan ibu? Kalau makan di luar kok beda katanya. Gitu. Oh iya iya Kata iya. saya bikin soto mah, kata, beli aja napa? Enggak enak di luar beda rasanya katanya gitu. Jadi Ya, masak. Iya 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 iya. Iya dia makan apa aja masak di rumah nggak pernah beli. Kecuali kalau pas memang kerja di sana nggak Bawa pulang. Pak Haji, Kalau Hah? kerja bawa Pak Haji. bawa rendang. Oh bawa rendang. Iya. Waduh irit bener ya. Kalau bisa ketemu pangeran. Lo menang banyak, ganteng menang. Ngaceng menang. Menang semuanya. Alhamdulillah Pak Haji. Oh jadi makan tuh bawa nih. Bawa Pak Haji. Lauknya. Iya. Tinggal beli nasinya aja. Nasi masak saya Pak Haji. Oh ada rice cooker yang bercolokan. Bawa magicom. Oh nyolokinnya di mana? Ada tempat sendiri Pak Haji. Oh iya iya iya. Luar biasa. Jadi gajinya utuh Pak Haji. Iya iya. Kalau bawa pulang tuh utuh. Selalu. Iya selalu utuh. Gak pernah kurang. Enggak. Gila. Tapi Jus. ini Pak Haji kita bagi-bagi dulu ke mertua dulu, ke orang tua saya dulu. Sisanya dia buat ongkos dia sebulan dulu. Bensin. Bensin. Terus sisanya buat saya. Oh oh. Gitu. Bu kalau boleh nih bu. Ibu tinggal sisanya tuh berapa sih kira-kira kalau boleh tahu? Sisanya saya dikasih 3 juta. 3 juta. Iya. Iya 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 iya. Nanti Tapi tuh saya nggak pakai Pak Haji. buat apa? Ditabung. Oh ditabung. Iya. Iya 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 iya. Ya. Uang sehari-harinya saya dari warung. Dari warung sembako itu. Iya. Jadi dagangnya di rumah atau ngontrak atau di pasar dagang sembako? Ngontrak. Oh ngontrak. Awalnya gini Pak Haji, saya beli rumah. Cuman nggak bisa buat usaha. Rumah saya jual buat modal usaha. Jadi saya pengen buru-buru punya rumah lagi gitu Pak Haji. Oke, ntar saya ajarin ya. Iya. Kalau boleh tahu, ibu sama suami yang pertama cerai mati, cerai hidup. Itu dulu cerai hidup. Tapi sekarang orangnya udah meninggal. Oh iya, jadi anak berapa tuh sama suami yang 2. pertama? 2. Yang pertama apa sekarang kegiatannya? Yang pertama supir. Supir truk tronton. Nah. Di Cilengsi juga. Oh di Cilengsi. Nah dia serumah lama ibu apa udah pisah rumah? Pisah. Nomor 2? Nomor 2 cewek. Apa kegiatannya? Jual sembako juga. Oke, udah nikah apa belum? Udah. Pisah sama ibu apa di rumah sendiri? Di rumah sendiri. Oh jadi ibu di rumah sama putrinya yang dapat dari Bertiga, bapak? Pak Haji. Hah? Bertiga sama yang anak dari saya itu yang perempuan. Oh bapak bawa anak? Enggak. Ya Sama anak dia ini yang ini sekarang. satu ini. yang Oh jadi bertiga, bapak, putrinya sama dia? Iya. Oh sama ibu. Oke. Jadi yang putri dari bapak nih dapat dari bapak SMA? SMA Iya. kelas 1 Pak Haji. Pulang pergi atau? Pulang pergi. Oh dekat? Pulang Dekat, ke Pak warung. Jadi ibu maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya pengen warungnya semakin maju, cepet punya rumah lagi. Oke, Dan tempatnya pengen jadi milik gitu Pak Haji. boleh. Ntar saya ajarin ya. Iya. Oke, berarti ibu kan butuh modal ya. Iya. Bapak juga butuh modal ya. Iya. Nah, gampang. Ntar saya ajarin ya. 2,
Bapak sama ibu, bapak boleh ikut. Harus paksain ilmunya RDAY yang 10. Bangun jam 00 wajib. Iya. Jam 00-nya saya yang nggak kuat Pak Haji, capek banget, udah siang capek, malam ada bangun. Ini sekarang pertanyaannya nih Bu, ini pertanyaannya sekarang ya. Iya. Ibu kan usianya 55. Iya. Dari usia ibu pengantin baru, taruhlah ibu pengantin baru umur 20 tahun misalkan, atau 25 tahun lah ya pengantin baru. Ibu kerja terus, mana hasilnya? Nggak ada. Bapak dari bujangan, kerja di perusahaan roti, sekarang kerja di pertamanan. Mana hasilnya? Nggak ada. Nah itu Pak Haji. Bapak sekarang usianya 73. Dari bujangan, tinggalnya di masjid, nggak punya rumah. Mana hasilnya? Nggak ada. Yang ibu kerjain ilmu dunia, dagang. Yang bapak kerjain ilmu dunia, bekerja. Yang bapak praktekin ilmu dunia, mengabdi sama masjid. Mana hasilnya? Nggak ada. Kenapa nggak kita sekarang berbalik? Atau kita nyerong dikit. Ilmu dunia juga, tapi ilmu akhiratnya harus paksain. Apa tuh? Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi wajib. Pakai pandan 9 lembar. Sholat tahajud wajib. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6, mau 8 bebas. Mau witir 1, mau witir 3 boleh. Baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat barokah wajib. Sholat badiah qobliyah wajib. Sholat taubat wajib. Sifat 18 nggak boleh ada. Jadi nggak taunya nih Bu. Setelah saya pelajarin bertahun-tahun, saya nggak tahu nih. Yang saya omongin dari 10. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sholat badiah, sholat taubat, sifat 18. Nggak taunya sama Allah diringkes. Sama Allah subhanahu wa ta'ala diringkes. Namanya surat Fatir ayat 29. Apa tuh? Baca Quran, sholat, sedekah. Betul gak? Dirangkum. Saya neranginnya terlalu lebar nih, 10. Kata Allah, tamu lo tuh blow on. Jangan kebanyakan 10. Ringkesin jadi 3. Yang mana Allah? Fatir 29. Sholat, baca Quran, sedekah. Betul gak? Diringkes. Terangin, jabarin. Nih dengerin Pak. Bapak harus 10 miliar, ibu harus 10 miliar. Pensiunin biar di rumah rukun, harmonis. Ayo, ajarin. Jadi Bapak sekalian, tadi sudah dijelaskan Pak Haji, kan 10 banyak gitu. Satu aja mau jalani ibu sudah protes dulu tadi. Bangun malam nggak kuat Pak Haji. Nah, gitu. Karena harus tadi sudah dipaksakan sama Pak Haji ya. Jadi bangun malam itu dipaksa ibu oleh Allah. Di Al-Quran ada Dipaksa. dasarnya. Ya ayyuhal muzammil. Gimana? Dipanggil orang yang berselimut terus. Bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun loh. Jangan berselimut terus. Nah, itu bangun malam dipaksa. Alhamdulillah. Nah, yang 3 tadi rangkuman tadi di surat Fatir ayat 29 itu Allah memberikan jaminan kehidupan kita. Dijamin apa oleh Allah? Bahwa Allah sebutkan di ujung ayat Fatir 29 itu, kata Allah, tijaratan lan tabur. Bahwa kehidupannya, bisnisnya, seperti ibu sembako, bisnis warung, karir, usaha yang ada, itu dijamin oleh Allah lan tabur. Tidak pernah mengalami kerugian. Artinya apa berarti?
terus tumbuh terus. Tapi ada syaratnya, pastikan tidak ujuk-ujuk, tidak semua orang diberikan seperti itu oleh Allah. Siapa yang diberikan oleh itu? Sudah dijelaskan Pak Haji tadi. Apa? 1. Innalladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, sungguh pasti. Siapa? Orang-orang yang melakukan ini, melakukan 3 hal. Yang pertama, yatluna kitaballah. Selalu membaca kitab Allah. Selalu membaca Al-Quran. Nah itu. Kuncinya selalu membaca Al-Quran. Kenapa selalu membaca Al-Quran menjadi pembuka rezeki kita, pembuka nikmatnya ditingkatkan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah, karena ucapan kita akan menjadi manjur. Apa yang kita ucapkan bisa Langsung terkabul. Ada di surat tadi, lanjutan surat Al-Muzammil tadi itu, kata Allah, wa aqwamu gila, menjadi mantap, menjadi manjur, menjadi apa? Ibu ngucap apa aja, langsung kejadian. Kayak masnya nih ngucap, pasti gue jadi menteri. Bapak langsung dipanggil sama presiden, sini lo jadi menteri pertamanan. Kebetulan nggak ada menteri pertamanan, lo aja menteri pertamanan. Tapi gue nggak lulus SD, gue nggak perlu sekolah, yang penting lo ahli. Ntar ada presiden kita yang ke-9, ada presiden kita yang ke-10, lo pasti jadi menteri bos, menteri pertamanan. Gue sabdain. Karena ucapannya adalah manjur, karena baca Quran. Makanya orang zaman dulu bos, orang zaman dulu itu mindahin singgasana, cuman ngucap doang, bisa sekali kedip doang. Terangin. Yang tadi lo dulu diterusin. Ya, jadi wa aqwamu gila. Ucapannya jadi mantap. Karena apa? Karena baca Al-Quran. Lisannya ini dihiasi dengan baca Al-Quran. Ucapannya mantap. Manjur. Apa yang diucapkan bisa menjadi kenyataan. Selalu disampaikan Pak Haji, apa? Ucapan adalah doa. Tapi dasarnya apa? Ucapan adalah doa. Baca Quran. Kalau kita nggak baca Quran, ucapan kita nggak pernah jadi doa. Mana? Bacanya cuma 1 juz. Ya nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Seminggu paling bisa bangunnya cuma 4 malam. 3. Nggak apa-apa, bertahap. Nggak apa-apa, bertahap. Kalau ada banyak pulang nggak bisa bangun. Nggak apa-apa, bertahap. Ada di kisahnya Nabi Sulaiman. Yang mindahkan singgasananya Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman, emang Nabi Sulaiman. Bukan Nabi. Kadang kalau kita diajarin seperti ini, itu kan Nabi. Kita kan manusia biasa. Nggak mungkin. Gitu ya, biasanya gitu. Tapi itu yang mindahin singgasananya Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman, siapa yang bisa? Jin Ifrit menawarkan diri. Saya bisa mindahin itu sebelum Tuhan beranjak dari tempat duduk. Kelamaan. Tapi ada seorang hamba Allah yang punya ilmu dari membaca kitab Allah, menawarkan diri kepada Nabi Sulaiman. Saya bisa memindahkan itu sebelum Tuhan berkedip. Berarti lebih dahsyat mana? Itu jin. Tapi ini hamba Allah, berarti manusia biasa seperti kita. Tetapi dia apa? Membaca kitab Allah, dapat ilmu. Kejap saja nih ucapannya, pindah. Rumah ini pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik. Caranya serahkan ke Allah siapa saja yang akan memberikan
jalan keluar Allah akan berikan kepada kita. Untuk itu jadi milik. Pak Bos, kirimin statusnya dong Pak Bos. Nah, yang pertama tadi apa? Selalu membaca Al-Quran. Nah, membacanya kapan Ibu? Membacanya kita dasarnya di surat Al-Muzammil. Bacanya nisfahu awing kusminhu qalila, 1/2 malam. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita suruh baca Al-Quran selanjutnya. Yang pertama, ya, baca Al-Quran. Orang yang dijamin kehidupannya oleh Allah selalu beruntung, selalu meningkat. Yang kedua, waqamus sholat, dan menegakkan sholat. Sholat fardunya merupakan kewajiban yang kita tekankan, iringannya sholat sunnah ba'diyah qobliyah. Kalau orang sholat sunnah ba'diyah qobliyah pasti sholat wajib. Jangan bolong, maka nanti kehidupannya akan berimbang sebagai penyeimbang, penutup yang bolong-bolong. Itu sholat sunnah ba'diyah qobliyah. Yang kedua, sholat taubat. Kenapa sholat taubat? Supaya kita mengamalkan apa yang disampaikan Pak Haji, yang ditekankan ke kita untuk yang ke-10 tadi. Buang sifat 18 ini. Jangan ada di diri kita. Caranya salah satunya dengan sholat taubat. Kenapa harus dengan sholat taubat? Dengan bersih sifat negatif kita ngamalin yang namanya surat Nuh 10, 11, 12. Itu hajat Bapak Ibu semua sudah tercantum di situ. Dengan sholat taubat. Apa yang dijamin oleh Allah di surat Nuh ayat 10, 11, 12? Bapak Ibu dilipat gandakan hartanya. Wayumditkum bi amwalin wabanin. Dilipat gandakan harta dan diperbanyak anak. Saya nggak punya anak nanti. Anak buah, anak perusahaan, begitu. Pelanggannya banyak, itu kan juga anak-anak. Jadi hartanya berlimpah, anaknya banyak, kemudian kebunnya luas. Caranya bagaimana? Hanya satu kata Allah, bersihkan dirimu. Dengan apa? Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, pada Allah SWT. Mohon ampun. Maka dijamin itu. Maka Pak Haji ngajarinya apa? Ini harus benar-benar hilang dari diri kita sifat 18 ini. Karena kalau sifat 18 ini hilang dari kita, kita selalu beruntung. Dari surat As-Sams, qad aflaha man zakkaha. Pasti, niscaya, sungguh kamu selalu beruntung kehidupanmu kalau kamu zakkaha, membersihkan hatimu. Tapi kalau sebaliknya, waqad khaba man dassaha, dan pasti, sungguh, niscaya hidupmu akan blangsat, kata Pak Haji gitu. Hidupmu akan selalu merugi, berkekurangan, susah. Karena apa? Karena kamu dassaha, mengotorinya. Mengotori apa Ibu? Hati. Dengan apa kotornya hati? Sifat. Ini yang harus dibuang. 1, baca Al-Quran. 2, sholat. Terutama yang terakhir tadi, bersihkan sifat negatif dengan sholat taubat. Yang ketiga, orang-orang yang menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi 3 sudah sebutkan tadi. Baca nanti surat
Fatir ayat 29 itu menjadi pedoman, pegangan kita. Saya harus ini supaya Allah menjamin. Jadi bukan untuk diwirid ya. Bukan untuk dibaca berapa kali, bukan kayak. Tapi dijadikan pedoman kita, oh ternyata saya harus jalanin ini. Yang ketiga tadi itu sedekah untuk tolak balak.